Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dan kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang salah satu tokoh Alkitab yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa. Kalau kita lihat bersama-sama perjalanan kehidupan Musa, perjalanan kehidupan Musa dibagi menjadi 3 tahap. 40 tahun yang pertama, Musa ada di Mesir, dia dibesarkan oleh putri Firaun di tengah-tengah bangsawan Mesir. Tahap yang kedua, 40 tahun, tahap yang kedua, Musa ada di tanah Midian. Dan tahap yang ketiga, 40 tahun, di tahap ketiga, Musa ada di padang gurun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, setiap tahap proses kehidupan Musa, Tuhan uji setiap kehidupan Musa yang ada. Tuhan selalu memimpin Musa, Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin yang besar. Karena itu Tuhan proses dengan begitu hal yang banyak yang harus Musa lewati. Nah, dari sini banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya dari tokoh Musa. Namun, saya akan mengambil 2 hal penting yang bisa kita pelajari tentang Musa. Yang pertama, Musa hidup dekat dengan Allah. Itu dapat kita baca di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-28. Keluaran 34 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Artinya di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Artinya begitu dekat hubungan Musa dengan Tuhan, sehingga Tuhan mau menyatakan dirinya di hadapan Musa selama 40 hari 40 malam. Di sana mereka bersama berdua untuk menulis ke-10 perintah firman Allah. Di sini artinya ada hubungan yang sangat dekat Musa dengan Allah. Musa begitu dekat dengan Allah sehingga Allah menampakkan dirinya di hadapan Musa, dan ketika Musa keluar dari situ, Musa juga menampakkan cahaya yang menyilaukan yang untuk dilihat oleh orang-orang Israel. Artinya di sini Musa memancarkan kemuliaan Allah. Di situ bisa kita lihat bagaimana kedekatan Musa dengan Allah, sehingga Musa pun menunjukkan hal itu di hadapan bangsa Israel. Musa dikatakan Musa dan Allah itu seperti sahabat. Allah memberitahukan segala hal kepada Musa tanpa satu hal pun yang ditutup-tutupin. Begitupun dengan Musa, ketika Musa menyampaikan segala sesuatu kepada Allah, Allah mendengarkan apa yang Musa katakan. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari Musa adalah dalam segala sesuatu Musa meminta pimpinan Allah. Kita baca di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15 dan 16. Saya akan bacakan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Puji nama Tuhan. Di sana dikatakan, Musa berkata kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya Musa tidak mau pergi dari situ tanpa pimpinan Allah, tanpa pimpinan Tuhan langsung. Artinya Musa menyadari kelemahannya. Musa tahu kekurangannya dalam memimpin bangsa Israel. Menjadi seorang pimpinan itu tidak mudah. Dan Musa menyadari hal itu. Akhirnya Musa membutuhkan pertolongan dari Allah. Musa membutuhkan pertolongan Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Karena Musa sadar, Musa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pimpinan Allah. Musa sadar, Musa tidak mampu
memimpin bangsa Israel yang begitu besar tanpa pertolongan Allah. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai manusia punya banyak kelemahan dan kekurangan. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan, karena kita juga perlu menjadi seperti Musa yang mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, jika engkau tidak berjalan, jika engkau tidak sendiri tidak membimbing kami, janganlah engkau menyuruh kami untuk berangkat dari sini. Begitupun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mau melangkah, ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memimpin setiap langkah kita, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak mengalami salah jalan atau tersesat. Kita perlu pimpinan Tuhan, biarlah Tuhan yang berjalan di depan kita, dan kita hanya perlu mengikuti setiap langkah Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Musa, tapi 2 poin penting ini yang perlu kita pegang bersama-sama, yaitu kita harus dekat dengan Tuhan seperti Musa, dan juga kita harus mau meminta pimpinan Allah, dan kita mau Tuhan yang langsung menyertai dalam setiap perjalanan kita seperti Musa. Dan kita tahu ya bersama, Musa sudah melalui banyak proses yang dia lewati. Proses demi proses Musa lewati. Musa tahu Musa tidak akan bisa melewati itu semua kalau bukan karena penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Karena itu kita juga perlu menyadari kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah yang menyertai kita. Setiap proses yang kita lewati, setiap proses yang kita alami, kita perlu penyertaan Tuhan. Karena itu kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, hidup dalam naungan Tuhan, agar setiap langkah yang kita ambil tetap dalam penyertaan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah apapun yang saya sampaikan itu menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas.